Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Dari sekian banyak ibadah yang kita lakukan setiap hari, mulai dari kita itu akhir balik sampai nanti kita itu tidak ada kewajiban untuk ibadah. Tidak ada kewajiban untuk ibadah itu bisa juga karena masih hidup tapi sudah tidak punya kesadaran berkomunikasi dengan siapapun, maka kewajiban itu menjadi hilang dan tidak ada. Berarti berpuluh-puluh tahun yang kita lakukan itu, apakah ibadah kita ini diterima oleh Allah atau tidak, itu kita tidak bisa menilai. Tetapi keterangan-keterangan mengarah kepada suatu ibadah itu diterima memang ada. Sehingga pedoman kita adalah bukan mencari apakah diterima dan tidak, tetapi berpedoman pada prinsip-prinsip supaya ibadah kita ini diterima oleh Allah. Sebenarnya kalau kita telusuri kehidupan Nabi, itu selalu mengajak begitu. Di samping tata caranya, orang semula tidak mengerti menjadi mengerti, tidak paham menjadi paham, tidak melakukan menjadi melakukan. Tetapi lebih daripada itu, ibadah itu diniatkan hanya untuk Allah saja. Apakah sebuah aktivitas ibadah jika diniatkan untuk Allah saja itu menjadi sangat produktif? Jawabannya iya. Saya ulangi, apakah ibadah jika diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja, apakah ibadah itu kemudian menjadi sangat produktif? Jawabannya iya. Ada orang, tidak ada orang, dimotivasi orang atau tidak, ya. Kemudian dicatat atau tidak, misalkan begitu. Dinilai orang atau tidak, disapa orang atau tidak, orang itu tetap istiqomah beribadah kepada Allah. Ini bukan mengenai para jamaah saja, tapi juga mengenai saya. Karena saya yang menyampaikan isi daripada kitab itu, hanya sekedar membacakan saja. Nah, begitu sebenarnya, menyangkut siapa saja. Oleh karena itulah ada satu sikap yang sangat dikhawatiri oleh Rasulullah SAW terhadap para sahabat. Sangat amat khawatir sikap ini dialami oleh para sahabat di dalam beribadah kepada Allah. Sehingga panjenengan dan saya mikir, wong sahabat saja dikhawatiri oleh Nabi kok. Kalimat berikutnya, apalagi kita. Oh, kalau begitu kita tidak boleh merasa sok suci. Jawabannya iya. Makanya tadi di awal saya katakan ada keterangan-keterangan yang mengarah sebuah ibadah itu diterima, itu yang kita jadi pijakan. Tapi apakah iya atau tidak, ya nanti kita serahkan sama Allah. Harapannya juga iya.
Dalam kitab Al-Firqatun Najiyah wa Tha'ifah Al-Mansurah, yang kemudian dalam bahasa Indonesia kitab itu diterjemahkan menjadi jalan golongan yang selamat, itu ada penjelasan mengenai asyirkul asghar wa anwa'uhu. Syirik tapi kecil dan macam-macamnya. Oh, tapi kan kecil, Pak. Iya, tapi jangan menyepelekan. Kalau dipelihara bisa menjadi apa? Loh, syirik kok dipelihara? Bisa menjadi besar. Jadi bagian yang ke-19 asyirkul asghar wa anwa'uhu. Ini bisa ke sana, panjenengan bisa ke sini, ke saya. Nah, saya ngomong begitu itu supaya sama di antara kita posisinya. Kullu wasilatin yumkinu an tu'addi lisyirkil akbar. Syirik kecil itu adalah wasilah, jalan yang kemungkinan orang bisa melakukan syirik besar kalau tidak diantisipasi. Walam tablugh ratbatal ibadati. Tapi syirik kecil itu derajatnya belum sampai orang itu menyembah kepada benda atau atau orang, terutama terhadap orang itu. Jadi syirik kecil itu kalau tidak diwaspadai bisa mengarah menjadi besar. Tetapi orang yang melakukan syirik kecil tadi derajatnya belum sampai menyembah yang disyirikkan itu, belum sampai. Wala yakhruj fa'iluhu minal Islam. Pelakunya syirik kecil tadi, naudzubillah min dzalik, belum sampai keluar dari agama Islam. Walakinnahu minal kabair. Tapi sudah kategorisasinya dosa besar. Sehingga saya pernah guyon dengan jamaah gini, enak mana syirik kecil sama dosa besar? Sama-sama tidak enak. Lah nanti jenengan dan saya itu yang ngoreksi. Saya menyampaikan ini, benar enggak? Satu, syirik kecil itu ya, makanya jangan dipelihara. Kitab ini menulis Ar-Riya'ul Yasir, At-Tasannu'u lil Makhluk. Satu adalah riya. Syirik kecil itu riya. Orang berbuat sesuatu lil makhluk, niatnya untuk makhluk, bukan untuk khalik. Tapi dalam kitab Al-Qaulul Mufid, kitab yang berbeda, riya itu Pak, ya, ada 3 komponen. Beberapa tahun yang lalu sudah saya terangkan di sini, tapi karena kitabnya beda, sehingga titik tekannya nanti bisa beda. Saya ulangi, dalam kitab Al-Qaulul Mufid, riya itu komponennya ada 3. 1, 2, 3. Enggak harus di awang-awang, kan tidak bisa Pak ya. Apa 3 komponen tadi? Pertama adalah izharul ibadah, garis yang pertama. Izharul ibadah itu ibadah yang dinampak-nampakkan orang, dituduh-tuduh Allah. Ayo jenengan tadi ke masjid, saya ke masjid, kalau ada orang yang tahu nggak kalau kita ini ke masjid? Tahu. Ya. Tapi tidak merupakan bagian dari riya, karena hanya 1 garis saja. Ya. Orang infak, sedekah, zakat, misalnya itu. Lalu bilang sama temannya, saya sudah bayar kok kemarin zakat itu, ada sekian puluh juta. Itu belum memenuhi kriteria riya. Orang tidak tahu malah diberitahu. Tapi karena ada 3 komponen tadi saya sebutkan, izharul ibadah, ibadah yang dinampak-nampakkan orang. Ngapain kok dinampak-nampakkan orang? Ada garis yang kedua, liqasdi ru'yatin nas, niatnya memang supaya orang lain tahu.
Jadi orang tidak tahu diberitahu, baru kemudian yang kedua maksudnya supaya orang lain memang tahu. Kalau orang yang lain itu sudah tahu terus gimana? Yahmaduna shahibaha, supaya memuji orang yang melakukan ibadah itu. Oh, kalau tidak ada 3 komponen jadi satu, berarti tidak merupakan bagian dari apa? Riya. Itu kitab Al-Qaulul Mufid menerangkan seperti begitu. Yang menulis Syekh Shalih Al-Utsaimin, ulama Arab Saudi. Jadi kalau orang menyumbang 1 juta, 10 juta, 1 miliar dan seterusnya, Mas silakan ditulis, minta kwitansinya. Tidak apa-apa. Loh kenapa Pak kok minta kwitansinya? Mau tak tunjuk-tunjukkan orang supaya orang itu tahu. Beda nggak Pak kira-kira? Yang ketiga, loh kenapa Pak kok ditunjuk-tunjukkan orang? Orang lain itu supaya tahu kalau saya ini ahli sedekah. Kalau pikirannya seperti begitu, patut diduga dia berbuat apa? Riya. Tapi kalau Mas, saya tadi sudah nyumbang 10 juta, enggak Pak, minta kwitansinya. Buat apa? Enggak, sebagai bukti aja, simpanan saya. Boleh Pak? Boleh. Riya Pak? Enggak. Apakah riya itu pekerjaan tangan, ataukah pekerjaan lisan, ataukah pekerjaan hati? Hati. Makanya di awal tadi saya katakan kita ini berpuluh-puluh tahun ibadah kepada Allah. Jadi wong Jawa jungkir. Apakah ada nilai ibadah ini diterima sama Allah? Tidak tahu. Tapi pedoman ini harus kita pedomani supaya tidak mengarah ke situ. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Oh, kalau begitu orang yang riya, jadi ada 3 komponen tadi. Itu kebalikannya apa? Orang yang ibadah tapi ada kandungannya riya, kebalikannya riya itu apa? Berarti ada orang ibadah kepada Allah karena apa? Sangat apa? Ikhlas karena Allah. Kalau dipuji orang ya tidak tambah seneng. Kalau dimarah-marahi orang ya tidak tambah marah, biasa saja. Nah, Bu, jangan tahu iblis nggak? Kalau dijawab tahu, saya tanya berikutnya, tahu di mana? Pak, betul nggak iblis ini diusir oleh Allah dalam iman kita dari surga? Iya. Terus dia minta tanggung nggak? Selama hidupnya dia akan minta supaya diberi hidup sampai hari kiamat. Betul? Betul. Jangan pernah ketemu? Lebih baik tidak. Apa permintaannya iblis? Kepada Allah. Saya akan menggoda seluruh anak cucu Adam. Semua akan saya plesetkan imannya. Betul Pak? Saya sebut aja. Ya, ini bukan individu ya, dan juga bukan profesi. Oh, kalau begitu orang yang sudah dianggap derajatnya sangat tinggi juga tetap digoda nggak sama iblis? Makanya guyone setan kiai itu Pak. Begitu Pak ya? Kalau levelnya saya, levelnya panjenengan ini setannya setan kiai apa setan kampungan kira-kira? Semua. Yang tidak siapa? Yang tidak bisa angkat tangan iblis itu. Kecuali hambamu yang apa? Ikhlas ibadahnya kepada Allah. Tidak bisa saya angkat tangan. Itu loh Pak, sebenarnya orang itu ya. Dan kita harus belajar iya, mendengar iya, diberitahu orang iya, bergaul dengan orang juga iya. Nuwun sewu kalau panjenengan tidak join ikut kemudian nimbrung sholat berjamaah, amal yang sangat mulia. Insya Allah informasi begini-begini tidak sampai. Padahal saya sudah menghatamkan kitab itu, tetapi khatamnya kitab itu melanjutkan dari yang sekian tahun yang lalu dulu.
Saya lanjutkan tadi. Riya tadi ada 3 komponen. Kemudian kitab ini menulis kal muslim alladzi ya'malu lillah wa yusolli lillah. Ini kal muslim seperti orang Islam. Kalau orang kafir tidak ada istilah riya, Pak. Mas sampai nebus kafir riya, tidak ada. Oh, kafir kok riya? Ya suka nyembah gitu aja, tidak ibadah, syirik gitu aja. Tapi orang Islam yang dikhawatiri Nabi itu, bahkan sahabat, kal muslim alladzi ya'malu lillah wa yusalli lillah walakinnahu yuhsinu salatahu wa amalahu liyamdahahun nas. Oh, ini kan bisa balik ke sini, Pak, kalau tidak hati-hati. Nauzubillah min dzalik. Seperti orang muslim yang melakukan satu ibadah, salatnya karena Allah, walakinnahu yuhsinu salatahu, tetapi salatnya itu diperindah, diperbagus, amalnya tadi nawaitunya apa? Liyamdahahun nas, supaya dipuji orang. Berarti jujur aja. Kita sholat di masjid yang bagus seperti ini, dengan sholat sendiri di rumah, kadang-kala tergoda nggak Pak oleh itu? Tingkat keseriusannya, tingkat kekhusyuannya itu. Kalau sendiri ada kalanya seenaknya, naudzubillah min dzalik. Tetapi begitu di depan dilihat banyak orang, ada kalanya kemasukan setan nggak? Karena di tengah banyak orang. Itu loh yang dikhawatiri oleh Nabi. Dalam kitab yang lama itu diterangkan itu. Oh, Pak Ustadz, kalau begitu orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu salah satu titiknya bahwa dia bisa diterima ibadahnya adalah ikhlas. Tidak terkontaminasi dengan perbuatan apa? Riya, syirik. Ada yang bawa HP yang ada Qur'annya, Pak? Ada ya? Disiapkan aja nanti. Tapi saya tak bahas ini dulu. Kata Al-Quran surat Al-Kahfi ayat yang 110, jangan sudah hafal itu. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Nabi Muhammad itu dibimbing sama Allah supaya menerangkan kepada sahabat-sahabatnya dan umat saat itu bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti Anda. Katakan Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti Anda. Coba saya ajak berpikir jangan. Katakan Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa. Qul innama ana basyarun. Dalam kalimat itu saja kira-kira orang sudah mengerti enggak Nabi Muhammad ini sebenarnya sama dengan manusia pada umumnya? Katakan Muhammad, sesungguhnya aku Muhammad ini manusia biasa. Andai kata berhenti sampai di situ ayatnya, rasanya orang ini sudah mengerti. Oh, kalau begitu sama dengan pada umumnya. Betul Pak ya? Coba tak potong dulu. Berarti wafatnya Nabi Muhammad sama dengan wafatnya manusia pada umumnya enggak? Kalau orang lain itu definisinya wafat itu firaqul jasadi anir ruh, dipisahkan jasad dengan ruh, berarti Nabi Muhammad wafatnya juga dipisahkan antara jasadnya sama ruh. Saya dan panjangan ini kan belum dipisahkan Pak ya? Ya belum, masih bisa datang ke sini kok. Belum. Tapi nanti dipisahkan nggak sama Allah? Apa jawabannya ya? Iya. Jadi ayat ini, aku ini manusia biasa seperti manusia biasa. Tapi oleh Allah ditambahi dengan mithlukum, seperti kamu itu loh. Itu istilahnya di tafsir itu tahqiqul basyariyah, menguatkan hakikatnya Muhammad sebagai manusia. Yang mana? Mithlukum, seperti Anda. Bedanya apa? Yuha ilayya, saya cuma menerima apa? Wahyu. Belum sampai pada riya ini ya. Annama ilahukum ilahu wahid. Itu loh, ilahmu itu ilah yang esa. Saya
ayat itu saya coba potong-potong Pak maknanya. Bagian awal, katakan Muhammad, ini bahasa Indonesianya saja, katakan Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti Anda. Bedanya saya menerima wahyu. Betul Pak ya? Berikutnya, annama ilahukum ilah wahid. Itu loh, ilahmu itu ilah yang esa, Allah. Jadi ini bagian awal menjelaskan tentang siapa Nabi Muhammad, tapi bagian berikutnya itu loh, ilahmu itu loh, ilah yang esa, Allah. Dengan bahasa lain, jangan saya dituhankan, wong saya ini manusia biasa. Mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat, tapi jenengan yang tidak boleh berbeda pada hari ini, wong saya yang menyampaikan. Dan kalau berbeda boleh tanya. Dari sisi pandangan tauhid, kalau manusia biasa bedanya menerima wahyu dan itu ilahmu itu ilah yang esa, berarti ketika Rasulullah wafat sudah tidak bisa datang kemana-mana. Itu tauhid. Kalau Rasulullah sudah wafat dimakamkan di situ zahirnya, berarti Rasulullah itu tidak bisa dimintai pertolongan. 3. Oh, kalau manusia biasa seperti Anda semuanya, berarti Nabi Muhammad itu tidak bisa menghapus dosa. Betul Pak? Tetapi mohon maaf, di tempat yang lain saya pernah dikoreksi orang karena saya menerangkan ini. Dikoreksi bagaimana? Nah ini kan tidak apa-apa Pak ya, disampaikan dong. Orang itu sangat amat berpendapat Rasulullah itu masih bisa dimintai pertolongan. Saya bilang, menyalahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa bahasa Indonesianya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya padamu kami menyembah, hanya kepadamu kami menyembah. Ya, barakallah. Mudah-mudahan diberi berkah sama Allah SWT. Orang itu ngotot, tapi tidak ada titik temunya sama saya. Ya. Dan lama-lama saya diberitahu bahwa yang menegur saya tadi adalah seorang ustadz juga. Lalu saya ingat, oh kalau begitu sesama supir bis kota tidak boleh saling. Tidak ada titik temunya. Sangat amat berkeyakinan Rasulullah itu bisa datang ke sini dalam bentuk rohani. Sangat amat berkeyakinan bahwa Rasulullah itu bisa dimintai pertolongan. Sudah saya majukan Al-Fatihah itu tadi, sudah saya majukan surat An-Nisa ayat 44, sudah saya majukan hadisnya Nabi, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mintalah kepada Allah, kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Masih ditolak. Ditolaknya saya tidak paham. Apakah hadisnya yang ditolak atau maknanya versi saya yang ditolak? Nah itu baru kali ini itu ya, dari sekian puluh tahun. Tapi tidak apa-apa. Kita nggak bahas itu bukan tema kita. Tapi berikutnya ini yang kaitannya dengan itu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berkeinginan untuk berjumpa sama Rabbnya, sama Allah, syaratnya 2 Bu. Nah ini loh yang saya katakan rambu-rambu pedoman supaya tidak terjerumus dalam kesyirikan tadi. Siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya dengan baik, falyamal amalan sholihan. Hendaklah orang beramal apa? Soleh. Saya tanya, amal soleh itu apa? Ya, dalam kitab yang berbeda, orang itu Pak, naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai yang keliru kita di dalam beribadah. Ada 4 kategori di dalam beribadah kepada Allah. Pertama, orang itu adalah tidak berdoa kepada Allah, tidak minta kepada Allah. Bahasa Arabnya man aba ya ayya'budallaha fahuwa mustakbirun. Orang yang tidak beribadah kepada Allah, tidak minta kepada Allah, tidak minta pertolongan kepada Allah, berarti orang itu apa? Sombong. Dia merasa bisa sendiri. 1, 2. Orang yang beribadah kepada Allah, minta kepada Allah iya, tapi kepada selain daripada Allah juga iya, namanya
Saya ulangi, orang yang minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, iya, kepada selain Allah juga iya, namanya syirik. Dua. Ada yang bisa dipilih satu di antara dua tadi, Pak? Kalau tidak, saya lanjutkan yang ketiga. Orang yang beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, tapi caranya tidak menurut yang diajarkan oleh Rasulullah, namanya orang itu berbuat apa? Bid'ah. Ini perlu ada banyak penjelasan. Jangan pilih yang mana? 1, 2, 3. Atau enggak ada opsi? 3. Yang keempat, orang yang beribadah kepada Allah SWT satu-satunya, tapi caranya menurut yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah, namanya al-mu'min al-muwahhid, orang mukmin yang mengesahkan Allah. Itulah yang kita tuju. Jadi amal soleh itu adalah amal kepada Allah yang dilakukan menurut yang disyariatkan oleh Nabi, seperti yang kita lakukan itu. Falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah bersirik di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo Pak, saya tanya. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Dari 5 rukun Islam ini yang kemungkinan bisa tercemar dengan kesyirikan, yang mana? Haji. Jawabannya haji. Mengapa kok haji? Haji itu satu-satunya, dan umrah satu-satunya ibadah yang tidak bisa disembunyikan pelaksanaannya. Kalau sholat bisa sholat sendiri, Pak? Zakat bisa zakat sendiri? Puasa? Nah, puasa malah bisa. Nggak ada tanda-tandanya orang itu puasa atau tidak. Tapi kalau haji nggak bisa. Inilah yang disebutkan riya tadi. Maka dalam sebuah hadis qala Rasulullah, inna akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, ar-riya. Matanya hadis macam-macam. Ya, saya pernah tanya di masjid ini ya, tentang hadis ini, dan sekarang saya tanya lagi. Mudah-mudahan jangan tidak lupa. Innama akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian semuanya. Nah, saya tanya lagi. Kalian semuanya itu siapa? Maksudnya hadis ini. Ini semuanya harus bisa jawab, Pak. Kalau tadi nggak paham nggak apa-apa itu. Ini penting ini. Saya ulangi. Inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, ar-riya. Sesuatu yang saya paling khawatirkan menimpa kalian semuanya, kata Nabi. Yang saya tanyakan, kalian semuanya itu siapa maksudnya? Umatnya. Jangan umatnya, Pak. Wong alaikum kok, Anda semuanya kok. Pada waktu Rasulullah dawuh itu kan kita belum ada loh. Berarti alaikum itu maksudnya khitabnya yang diajak bicara, diskusi sama Nabi adalah para sahabat. Berarti para sahabat sangat dikhawatiri enggak oleh Rasulullah? Tapi panjenengan dan saya tidak boleh berpikir, Pak, itu yang dikhawatiri Nabi sahabat, bukan kita. Lah kalau sahabat saja dikhawatiri gitu loh, Pak, apalagi kita. Wong dohirnya derajatnya bagus sahabat dibandingkan dengan kita kok, Pak, ya. Ya. Berarti sahabat yaqulu wahu yaumal qiyamati idza jazana sabi a'malihim, kata Nabi. Yang dikhawatiri tadi adalah riya, syirik tapi kecil tadi. Besok, kata Nabi. Ya, ketika Allah itu membalas amal perbuatannya manusia pada hari kiamat, yaqulu wa yaumal qiyamati idza jazana sabi a'malihim. Jadi kalau pakai corot Jawa itu ada dum-duman pahala besok di hari kiamat dari akhir. Ada orang yang diusir, rombongan orang yang diusir sama Allah. Apa kalimatnya kata Rasulullah? Idhabu ilal ladzina turauna fid dunya. Pak,
pindah dari sini, jangan minta pahala saya. Nah, saya terjemahkan sederhana saja. Jangan minta pahala saya, minta sama orang yang dulu sampai niatkan di dunia itu karena riya itu loh, kan ibadahnya bukan karena saya toh. Sampai segitunya loh Pak, saya dan panjenengan itu diingatkan sama Nabi itu. Tidak diberi sama Allah. Ngoyo-ngoyo ini semuanya bercapek-capek, berngantuk-ngantuk, berhabis-habis. Tapi karena ada naudzubillah kandungannya yang tadi apa? Riya. Dan riya itu tidak ada orang yang bisa mendeteksi apa itu riya apa tidak. Tapi indikatornya kan ada yang saya sebutkan. Ibadah yang dinampak-namakan orang, nomor 1. Nomor 2 tadi apa Pak? Halo? Loh, saya belum mingkem. Ibadah yang dinampak-nampakkan orang supaya orang lain apa? Tahu. Kalau orang lain tahu tadi supaya bermaksud memuji dirinya. Itu kalau itu ada begitu, maka hapus. Ya, dan itu yang dikhawatiri Rasulullah tadi. Bukan hanya dikhawatiri Rasulullah, tapi Rasulullah itu menyampaikan besok ketika ada pembagian pahala, dum-duman pahala, ada kelompok manusia yang diusir, ilhabu ilal ladzina turauna fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jaza. Minta pahala ke sana. Apa kira-kira kamu diberi apa enggak ya? Jadi panjenengan dan saya itu memang mukhlis, harus betul-betul apa? Ikhlas. Coba tak kasih contoh ikhlas. Tapi ini contohnya seperti contohnya orang desa ya Pak. Enggak apa-apa ya. Ini kan di kota soalnya kan. Saya dapatkan dari dulu keterangan di desa. Bu, ibu-ibu yang hafal. Kalau pagi-pagi putra-putri kita, putra-putrinya panjenengan mau sekolah, ya nggak ada lauknya, yang ada cuma telur bundel mentah di kulkas. Paling cepat diapakan Bu? Enggak, saya tanya ibu-ibu, kalau bapak kan enggak mungkin nyeplok itu, kecuali terpaksa. Telur ceplok itu nama lain apa? Mata sapi. Mata sapi. Pertanyaan berikutnya, itu telurnya sapi apa telurnya ayam? Ayam. Ayam. Yang dapat nama? Sapi. Diceplok setengah mateng kan enak, apalagi telurnya baru itu. Apakah ayamnya protes? Itulah contohnya wong desa, ikhlas itu di situ. Apa ini? Mata sapi. Loh ini kan telurnya ayam, ya biarin aja. Ayam loh ikhlas, tidak protes. Yang dapat nama siapa tadi? Sapi. Padahal yang bertelur ayam. Itu Pak ilustrasinya. Ada seorang A ditugasi bangun komplek pendidikan, sak masjidnya, sak asramanya, biayanya 100 miliar, misalkan begitu. Ini karangan saya sendiri. Sudah hampir jadi, tinggal pekerjaan 10% saja atau 5%. Orang A ini diganti dengan seorang B, diganti sama yayasan atau sama organisasinya. Seorang B ini tugasnya hanya 5% atau 10%, masang pagar, masang paving, ini selesai. Tiba-tiba dibuat prasasti besar bahwa perguruan ini dibangun tahun sekian sebagai ketua panitia, yang ditulis besar-besar seorang B. Kalau ini ikhlas gimana? Protes enggak? Waktu peresmian, undang presiden, undang ini, undang menteri dan sebagainya, seorang B ini duduk di depan, pakai dasi ini ngalor ngidul. Seorang A ini yang mulai dari awal itu duduk di belakang, kursi merah, dapat kotaan tok, jajan di kotak sama minuman gitu. Konangan wartawan, loh Pak, ini wartawannya ketemu seorang A yang mulai awal tadi. Ini kan dulu jenengan ya, bertahun-tahun yang setiap hari di sini, sampai saya dengar pekerjaan jenengan sendiri itu kemudian terabaikan ya karena konsentrasi bangun perguruan. Iya Mas. Nah, tapi kok yang ditulis prasastinya kok B itu kok bukan jenengan? Ini jawabnya gini,
Tidak apa-apa, insya Allah kalau saya ini ikhlas, pahala saya tidak hilang. Bener Pak? Coba ini, tapi ini karangan saya sendiri yang itu. Tapi bisa kan begitu Pak ya? Coba orang Islam itu di semua organisasi, di semua yayasan, di semua ini ikhlas kayak itu kan jadi enak. Itulah yang dinilai Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Jangan ada riya. Ya, maka ini tenang saja tadi. Duduk di belakang ya. Campur sama orang kampung-kampung, tapi ini sama menteri sama apa itu. Jawabannya enteng. Kalau saya ikhlas Mas, insya Allah pahala saya tidak hilang. Ya. Jadi inilah yang saya katakan tadi, riya tadi dikhawatir oleh Nabi. Bahkan di dalam hadis qudsi disebutkan ana aghna syuraka'u anisyirki. Allah itu tidak butuh untuk disyirikan. Dan siapa yang berbuat syirik akan ditinggal sama Allah, tidak diberi pahala. Nah, begitu Pak. Jenengan dan saya diingatkan oleh Allah tentang bahayanya syirik, dan amal itu bisa batal puluhan bahkan ratusan juta atau miliar atau berapa saja. Silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 264. Itu sudah sering kali dibahas di mana-mana. Masih ada waktu nanti saya lanjutkan berikutnya, tapi dibaca dulu ayatnya itu surat Al-Baqarah ayat 264. Wahai orang-orang yang beriman, Jenengan termasuk dipanggil Pak? Iya, mulai zaman Nabi sampai sekarang siapa yang beriman dipanggil. Diingatkan apa sama Allah? Versi surat Al-Baqarah 264. janganlah kamu merusak sedekahmu Merusak itu maknanya membatalkan. La tubtilu shadaqatikum. Dengan cara apa membatalkan sedekahnya sendiri? dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Terus Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya. Yang saya ambil itu nyumbang di masjid sampai 25 miliar tapi ada riyaknya. Duitnya bisa dipakai 25 miliar tadi? Bisa. Nilai pahalanya antara dia sama Allah ada nggak? Kalau pakai itu enggak ada. Makanya saya pernah ini cerita ya. Ayatnya sudah, kita ambil yang riya itu aja. Di Tulungagung itu ada masjid namanya Masjid Al-Fatah. Mulai dari masjid itu kecil saya sudah pernah datang ke sana. Sampai sekarang besar, kalau tidak salah habis 30 miliar. Mudah-mudahan betul dan mudah-mudahan Allah membalas pahalanya Bapak itu. Ada seorang Bapak yang nyumbang 25 miliar. Saya ketemu sama Bapak itu di sana ketika sudah jadi masjidnya besar. Saya bilang ke pengurusnya dan sebagainya, tolong dijaga Bapak itu. Jangan sampai kemudian menimbulkan hal-hal yang naudzubillah min dzalik kemungkinan bisa apa? Iya. Dijaga, berkomunikasi dengan baik gitu loh maksud saya ya. 25 miliar. Itu sudah ukuran secara nasional bagus orang nyumbang segitu itu, Pak. Tapi Allah nggak bisa dilawan berapapun, ya itu tadi standarnya. Dan saya nggak peduli siapa saja yang itu. Dengan bahasa lain, wong kamu itu makhlukku, yang menghidupkan itu aku, yang kasih rezeki aku. Walaupun kamu tak kasih begitu berlebih banyak sampai triliunan, kalau ada niatnya itu bukan untuk saya, tetap saya tolak. Itu bahasa sederhananya di situ. Masya Allah, itu loh Pak. Jadi Allah itu sangat menuntut kita itu ikhlas. Dan orang ikhlas saya sebutkan tadi, iblis itu angkat tangan, tidak bisa. Kita tinggalkan riya. Masih ada waktu Pak? Kalau tidak ada, wabillahi taufik wal hidayah. Beberapa menit lagi Bu ya. Yang kedua dari mana? Dari asyirkul asghar tadi, syirik tapi kecil. Al-halaf bi ghairillah, sumpah menggunakan nama selain dari Allah. Nah sekarang saya tanya, sumpah itu apa?
Bukan janji sumpah itu, Pak. Definisinya di kitab, sumpah itu adalah tahqiqul amri au taqiduhu bi dzikri bismillahi ta'ala au sifatin min sifatihi. Meyakinkan satu perkara dengan cara menyebut nama Allah. Seorang yang akan memangku jabatan, kita kasih contoh yang spektakuler aja supaya ada rangsangan berpikir. Disumpah dulu nggak, Pak? Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan mentaati ini macam-macam lah, bahwa saya tidak akan gini. Coba tak selipkan sedikit. 2-3 hari ini jenengan dapat berita apa yang spektakuler secara nasional? Kalau dia muslim disumpah nggak sebelum memangku jabatan dulu, Pak? Menggunakan nama siapa? Tapi kemudian dalam perjalanannya begitu, mohon maaf, melecehkan Allah nggak, Pak? Iya, dalam sudut pandangan tauhid itu begitu, apalagi pakai Al-Quran. Orang tidak boleh seenaknya sendiri. Oh, enggak bisa, Mas. Pak, jenengan 3 periode. Oh, enggak bisa, saya disumpah 2 periode kok, mengikuti aturan. Dosa besar saya, Mas, kalau itu saya rekayasa. Coba orang Islam dari Sabang sampai Merauke pikirannya begitu semuanya. Enggak boleh emosi, Pak, ya. Jadi sumpah itu tahqiqul amri au taqidu bi dzikri bismillah, menyebut nama Allah. Menyebut nama Nabi tidak boleh, menyebut nama wali tidak boleh, menyebut nama syekh tidak boleh, karena zahirnya tidak akan tahu orang itu berbuat atau tidak, tahu apa tidak, mencuri atau tidak, memindah barang atau tidak, kecuali siapa? Allah. Lah namanya syirik tapi kecil yang nomor 2 itu yaitu halaf bi ghairillah, sumpah menggunakan nama selain dari nama siapa? Allah. Kalau begini, Pak, demi Allah, demi Rasulullah saya tidak berbuat, boleh, Pak? Loh, jenengan tinggal milih, boleh apa tidak? Saya mikir mulai tadi malam, Pak, tidak boleh. Mestinya demi siapa itu? Demi Allah saja. Apalagi hanya menggunakan nama selain dari Allah, demi Syekh Abdul Qadir Jailani, demi Rasulullah, demi wali ini, tidak. Itu sudah kategorisasinya syirik. Orang yang tidak paham itu menggunakan nama Allah, menggunakan nama Rasulullah dianggap lebih mantap, karena dalam komponen syahadat itu satu rangkaian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tetapi hakikatnya berbeda. Saya seringkali menyebut syahadat tentang Allah itu maknanya tidak sama dengan syahadat tentang Rasulullah. Beda. Allah dengan Rasulullah itu tidak sama. Di dalam diri Nabi Muhammad itu tidak ada unsur-unsur rububiyah dan uluhiyah. Unsur-unsur yang ikut menciptakan dunia dan seisinya termasuk mengatur itu juga tidak ada. Unsur-unsur yang disembah itu juga tidak ada. Faqad yakunul halaf bi ghairillahi minasyirkil akbar. Ada kalanya orang yang sumpah dengan menggunakan nama Allah itu menjadi syirik besar. Jadi mengarah menjadi syirik besar. Wa dzalika idza taqaddal khalif annal waliyya lahu tasarrufatun yadurruhu idza khalafa bihi kadiban. Jadi kalau orang sumpah menggunakan nama selain Allah itu termasuk kategori syirik kecil. Katakanlah nabi atau wali atau syekh. Tapi bisa menjadi besar kalau orang punya pikiran begini, saya nggak berani bohong karena saya menggunakan nama wali. Nanti saya khawatir apa? Ciri wong Jawa apa, Pak? Wala. Itu bisa menjadi syirik besar, seolah-olah yang bisa menimbulkan kualat tadi adalah seorang syekh itu tadi, seorang wali itu tadi. Saya luruskan yang ada di masyarakat. Yang 2-3 hari yang lalu beritanya jadi viral, kira-kira sampai hari ini dan seterusnya. Saya mengikuti lewat YouTube-nya, channelnya ini, channelnya itu aja. Ini ada seorang A yang zahirnya orang itu jujur, dulu diperkarakan oleh seorang B, pernah dipanggil dalam kapasitasnya sebagai ketua apa? Loh, wis gak nyambung ya.
dalam kapasitasnya sebagai ketua KPK. Seorang ini karena dia zahirnya jujur, tidak ada beban sama sekali, dipanggil tepat datang pada waktu, tanggal harinya juga tepat, bahkan jamnya juga tepat, tanpa pengawal dan tanpa membawa apa-apa kecuali selembar map saja, datanglah menghadap dia. Ngerti maksud saya, Pak? Karena saya bukan politisi sehingga bahasanya samar-samar. Ya, dicari-cari sepertinya kesalahannya ini. Ya, karena tidak terbukti maka selesai. Tiba-tiba yang diperkarakan oleh institusi penegak hukum sekarang adalah seorang ini tadi. Ngerti maksud saya, Pak, ya? Saya tanya jenengan yang hadir, ada nggak orang berpendapat, oh ini kualat, ini biyen? Ada orang berpendapat begitu? Kalau jenengan termasuk begitu apa tidak? Nggak boleh, nggak ada begitu, Pak. Yang balas itu Allah, dan itu harus yakin. Ketika orang baik, orang ikhlas, orang tidak pernah syirik, ibadahnya sesuai dengan sunnah, tapi diperkarakan orang itu, maka nanti musuhnya itu Allah. Tapi pendapatnya masyarakat, kualat ini, loh itu loh kesalahannya. Kelirunya di situ. Enggak. Oh, kalau begitu Islam itu mendorong setiap individu supaya akhlaknya baik, yang dimakan itu halal, begitu, Pak, ya? Akidahnya baik, tidak tercampur dengan syirik. Dapat backup nggak? Di backup nggak sama Allah orang yang begitu itu, Pak? Iya. Itu diulas di channelnya Heru Suberno Arif itu berkaitan dengan peristiwa ini. Bahasanya vulgar, beda dengan bahasa saya, karena dia wartawan senior. Tapi bahasanya mirip dengan itu. Cuma dia menyitir kalau pendapatnya umat dan masyarakat ini kena hukum. Jangan biasanya apa? Ini kena hukum apa? Karma. Bahasanya orang Jawa ini adalah kualat. Bahasanya tauhid tidak boleh bilang gitu. Tapi ini yang balas ini siapa? Zaman Nabi Nuh sudah pernah terjadi begini, Pak. Orang yang soleh-soleh, yang baik-baik itu supaya diusir. Tapi apa jawabannya Nabi Nuh? Ya qaumi may yansuruni minallah in tarattuhum. Wahai kaumku, siapa yang bisa menolong ketika Allah menimpakan siksa kepada saya jika orang baik-baik ini tak usir? Berarti orang baik itu dapat perlindungan dari Allah. Lah orang baik itu indikatornya salah satunya, pertama, jangan berbuat syirik walaupun derajatnya apa? Kecil. Wes, itu aja. Nanti kita lanjutkan asyirkul akbar wa anwa'uhu. Syirik besar dan macam-macamnya. Ada banyak variasi. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita membahas tentang syirik besar dan kecil, mohon maaf, ini bukan menuduh orang atau bukan mengolok-olok orang atau bukan mengata-ngatai tentang orang. Ini memberi penjelasan begini yang berkaitan dengan itu. Apalagi nanti panjenengan berikutnya ya 2024 mungkin ya, itu membahas tentang asyirkul akbar wa anwa'uhu, syirik besar dan macam-macamnya. Ya, sebenarnya masih ada ini, tapi nanti lain kali disangkutkan ketika kita membahas itu ya. Sebelum wabillahi taufik wal hidayah, jenengan pasti bisa melanjutkan. Syirik kecil itu, Pak, kata Ibnu Abbas pakai bahasa Indonesia, ibarat semut hitam, terusnya masuk di gelas, ya bukan, merayap di batu hitam, di gelapnya malam. Kalau lampu mati bisa dicari sumbernya, Pak, tapi ada. Itu sahabat yang bilang gitu. Al-andad wa asyirk akhfa min dabi min amal ala safai sauda fi dhulumatil lail. Syirik kecil itu, Mas, ibaratnya semut itu loh, merayap di batu hitam, di gelapnya malam.
Itu kalau kita tidak membaca kitab, kalau tidak mendengarkan hal-hal yang berkaitan dengan tauhid, tidak tahu. Bukan panjenengan, tapi termasuk saya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.